Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Salam Rubicon, salam BK mengudara. Nah, sore ini kita punya topik yang menarik seperti biasa dengan narasumber-narasumber yang insya Allah selalu luar biasa, ya. Jadi akan membagikan beberapa inspirasi dan ilmu tentunya untuk kita semua. Nah, kali ini sudah bergabung narasumbernya. Cuman terlebih dahulu akan saya sampaikan, nanti kita akan coba sharing selama 30 menit. Selanjutnya akan kita buka sesi diskusi atau pertanyaan, biar teman-teman tahu nih, kira-kira yang punya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya atau kebingungan tentang topik kita kali ini bisa diperjelas. Dan insya Allah kontennya tidak kaleng-kaleng, karena ini kita tidak hanya membahas tentang hal-hal yang bersifat teoritis, tapi beliau juga praktisi, sehingga kita tahu nih praktek-prakteknya di lapangan seperti apa. Nah, sekarang langsung kita panggil aja. Langsung saya aja gabung. Keliru. Wait. Teman-teman. Hai Mas. Halo, Mbak Esti. Ya. Suaranya clear? Suara saya cukup clear? Clear. Oke. Suaraku clear nggak, Mas? Ya, kedengeran. Nanti tinggal kita cek bareng teman-teman. Gimana kabarnya, Mbak Esti? Alhamdulillah baik, Mas. Makasih udah ngundang aku di sini. Kalau Mas gimana kabarnya? Kayaknya udah lama banget kita nggak ketemu. Ya, saya belum bisa berangkat lagi ke Malang, jadi tertahan dulu di Jogja. Oh iya, quarantine. Oke. Nah, sekarang masih ini kan, Mbak, masih dinas? Kerja? Iya, masih. Cuman memang demand-nya masih ini ya dikurangin, karena kan dalam satu tempat kerja tuh nggak boleh ada banyak klien yang datang gitu. Jadi dibatasin sih sekarang. Oke. Udah mulai new normal ya. Ada Mas Verlon rupanya yang gabung nih. Oke, hai Mas Verlon. Memang sengaja nungguin Mbak Esti nih. Nah, sore ini yang belum tahu kira-kira siapa sih narasumber kita kali ini. Jadi kalau ini ya, nama lengkapnya Felistia Pratiwi ya, sarjana psikologi. Felistia, Mas, sorry, pakai A. Felistia. Cuman Felistia. saya biasa Felistia kan? Pakai A, Mas, pakai A. Oh, pakai A, Felistia ya. Iya. Oke, iya. Oke. Halo Pak Rizky, ya halo. Oke. Biasanya saya panggilnya Mbak Esti. Teman-teman juga boleh panggil Mbak Esti gitu ya. Oke. Dan Mbak Esti ini adalah seorang terapis perilaku. Nah, nanti boleh tanya juga tuh. Saya juga baru dengar istilahnya terapis perilaku. Kalau boleh tahu dinasnya sekarang di mana, Mbak Esti? Kalau aku sekarang kerjanya tetap sih di klinik House of Fatima Child Center di Kota Malang, di Jalan Sumbing nomor 10. Jadi mungkin kalau di sini ada yang domisili. Kota mana? Kota Malang. Kota Malang. Banyak yang belum tahu soalnya. Ya, jadi namanya aku ulangin lagi ya. Jadi nama kliniknya House of Fatima Child Center di Kota Malang. Jadi di Jalan Sumbing nomor 10. Jadi kalau misalkan di sini yang viewers ada yang dari Malang dan kebetulan mungkin ada punya anak atau mungkin ada saudaranya yang masih kecil dan mengalami beberapa permasalahan atau gangguan di tumbuh kembang anak, boleh langsung dibawa ke House of Fatima Child Center. Oke, siap. Jadi gitu ya. Dan sebelumnya boleh Mbak, terapis perilaku ini apa sih? Gimana Mas? Sorry, tadi suaranya agak delay. Boleh share nggak terapis perilaku itu apa sih? Oke, jadi kalau terapis perilaku sendiri itu memang ini ya, lebih fokus untuk ke perilaku anak itu sendiri. Kayak misalkan di tumbuh kembang itu kan ada 7 aspek tuh yang dilihat dari anak gitu. Ada motorik kasar, motorik halus, perkembangan kognitif, terus kemudian perkembangan sosio-emosi, perkembangan moral gitu. Kalau di terapis perilaku sendiri memang fokusnya lebih ke kognitif,
sosial emosi, dan moral kayak gitu. Kalau misalkan bahasa dan wicara, mungkin memang ada yang namanya terapis wicara. Kalau misalkan di motorik ada yang namanya terapi okupasi. Kalau misalkan motorik yang bagian bawah nih, bagian kaki ke bawah, itu biasanya di fisioterapi kayak gitu. Ya. Oke Mbak, jadi memang sengaja Mbak Esti saya undang untuk ngobrol-ngobrol di Rubicon karena 90% teman-teman di Rubicon ini konselor di sekolah Mbak. Dan Oh, I insya Allah see. ya, Menarik, menarik. ilmunya nanti akan relate dengan teman-teman yang sekarang lagi dinas di sekolah. Tuh, Mas Angga juga bergabung tuh. Ya, jadi gini Mbak, sering kita dengar ya, kalau ada nih anak, katanya anak ini bandel banget. Oke. Anaknya bandel banget. Terus anaknya katanya, ih banyak tingkah. Atau muncul stigma-stigma kebanyakan gula katanya. Gitu Oke, kan. iya. Nggak bisa diatur. Katanya gitu. Nah ternyata setelah dianalisis lebih dalam, ternyata dia adalah anak dengan ADHD. Nah mungkin bisa bantu meluruskan nih di Rubicon ini, ADHD itu seperti apa sih? Dan tepat nggak sih stigma-stigma itu? Oke, kalau kita ngomongin soal ADHD nih ya, sebelum Yap. masuk ke nanti simptomnya seperti apa, kita ini dulu aja, dipecah dari singkatannya dulu aja. Jadi Yap. ADHD itu kan Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau kalau bahasa Indonesianya itu gangguan pemusatan perhatian dan disertai dengan hyperaktivitas kayak gitu. Kalau misalkan tadi Mas Rizky bilang soal anaknya apa tadi, bandel gitu ya. Ya kan ada orang yang nggak ngerti bilangnya anak ini kok bandel sih, anak ini kok banyak tingkah sih gitu kan. Ya memang karena memang dari simptom-simptomnya itu tadi, terutama kan anak ada 3 garis besar yang paling di highlight di ADHD ini. Jadi inattention atau kurang mampu untuk memusatkan perhatian. Terus kemudian hyperactivity dan impulsivity. Jadi memang dari 3 simptom ini, karena mungkin di hyperactivity itu kan mungkin anaknya terlalu ini ya, aktif banget, nggak kenal rasa lelah, dan tingkah lakunya tuh nggak bertujuan, dan juga dia bertindak impulsif. Jadi impulsif itu dia bertindak tanpa mikir dulu sebelumnya, jadi ya kayak nggak tahu konsekuensinya apa, nggak mikirin konsekuensinya apa. Jadi itu yang menjadi banyaknya labeling atau stigma-stigma, atau bahkan ada beberapa sekolah yang pernah saya temui itu anak yang ADHD ini didiskriminasi. Jadi kayak dijauhkan gitu dari teman-temannya karena sering banget dianggap mereka ini berperilaku onar, terus nggak mau duduk tenang, gangguin atau jailin temennya kayak gitu. Kalau misalkan tadi soal apa kebanyakan gula gitu ya, Ya sebenarnya katanya ada yang kalau karena banyak tingkah gitu kan. Oke, kalau yang memang aku tahu selama ini, memang kalau untuk kebanyakan gula atau zat glukosa atau makan yang manis-manis gitu ya, itu memang masih sangat kontroversial banget. Even di ilmu kedokteran pun itu juga masih kontroversial gitu. Cuman memang kalau diaplikasikan ada beberapa yang ternyata kalau diet gula itu ada yang efek, tapi ada beberapa yang enggak kayak gitu. Jadi belum bisa dipastikan secara lurus karena menurut penelitian pun masih simpang siur juga. Itu sih yang aku tahu sejauh ini. Oke, menarik. Tuh. Nah, saya cerita pengalaman sedikit dulu. Tahun 2011 saya pernah di sekolah itu kebetulan salah satu pilot project sekolah inklusi. Jadi ada anak-anak yang ini ya, kita bilang apa sebutannya, normal, kemudian digabungkan dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, cuman ternyata sebelum pilot project dimulai, banyak orang tua yang belum tahu, oh ternyata anak saya ini ADHD. Soalnya yang tadi yang muncul dia bandel, dia nggak bisa dengerin. Terus di pelajaran nilainya anjlok, benar-benar anjlok. Nah, banyak orang tua yang nggak tahu tuh. Kira-kira mungkin bisa share nggak sih apa sih tanda-tandanya? Gimana sih cara kita deteksi? Dan ini mungkin akan berguna untuk teman-teman konselor di sekolah. Oke, jadi kalau misalkan untuk ngomongin soal deteksi dini atau deteksi awal itu erat kaitannya dengan simptom ya berarti. Dan di sini
Memang sesuai dengan yang tadi judulnya, kita lihat dari judulnya deh. Memang attention deficit, jadi gangguan di dalam pemusatan perhatiannya. Terus kemudian hyperaktivitas, yaitu over energy, sehingga dia selalu menunjukkan aktivitas-aktivitas yang tidak bertujuan. Dan impulsif, yaitu perilaku yang dia lakukan secara spontan tanpa berpikir secara konsekuensinya. Kalau ini bakal aku lanjutin di bedah ininya dari 3 aspek tadi, boleh Mas? Ya boleh, silakan Mbak. Lebih detail lebih Oke. bagus. Oke. Jadi ini kalau simptomnya aku ambil dari PPDGJ sama DSM ya. Jadi memang acuan yang Apa tuh digunakan PPDGJ? ya. Nah, coba Kalau di-share dulu. DSM itu kepanjangannya DSM. Diagnostic Statistic Manual. Aku pakai yang Ya. terbaru, yang kelima. Terus kemudian kalau PPDGJ itu pedoman diagnosis gangguan jiwa. Jadi ini biasanya digunakan oleh para praktisi psikiater atau dokter spesialis jiwa itu. Oke. Atau kalau misalkan mau diakses itu kan bentuknya dalam buku atau e-book gitu ya. Kalau mau yang teman-teman mungkin di sini mau akses yang gampang lewat web itu bisa lewat CDC. Nah, nanti coba di search aja ADHD, itu infonya lengkap banget. Oke. Oke. Jadi di sini aku mau share terkait dengan pertama inattention dulu ya. Jadi Ya. kalau inattention itu ditunjukkan kalau anak ADHD itu rentang waktunya untuk fokus tuh sangat pendek. Jadi sangat singkat. Mungkin kalau anak lain Hmm. 20 dalam satu satu pelajaran itu kan 45 menit ya. Uh, Hmm. Kalau anak ADHD itu mungkin 5 sampai 10 menit aja udah buyar mereka, atau bahkan nggak sampai 10 menit gitu mereka sudah buyar. Iya. Kalau anak normal kan Hmm. bisa konsentrasi mungkin 25 menit, bahkan 30 menit itu sudah bagus. Tapi kalau anak ADHD mereka sampai selama itu kesulitan. Oke. Terus kemudian itu juga disertai mereka itu karena nggak bisa fokus, akhirnya kan kalau pekerjaan-pekerjaan di sekolah kan lebih kaitannya erat dengan membaca dan menulis. Jadi kenapa kadang Hmm. mereka ini nilainya buruk? Karena yaitu mereka nggak mau nulis, nggak mau baca, nggak mau perhatikan guru, karena kan mereka harus benar-benar yang stay fokus banget. Nah itu mereka Hmm. kesulitan untuk berkonsentrasi di situ. Terus Oke. karena dia nggak fokus juga, dia sering banget yang namanya ceroboh, barang-barangnya hilang, apalagi kalau barang-barang sekolah kayak pensil, kayak penghapus, terus ballpoint itu kan benda-benda yang kecil dan rentan banget hilang. Kadang juga Hmm. mereka ini kadang penghapusnya dilempar kemana atau dipinjeman kemana dan mereka cenderung lupa Iya. gitu. Terus kemudian juga sangat mudah ke distraksi. Jadi kadang itu terdistraksi dengan stimulus dari luar. Jadi kayak misalkan ada temennya yang ketawa, dia langsung noleh yang tadinya dia ngerjakan, terus tiba-tiba ya dia fokusnya ke distraksinya ini. Atau bahkan dia terdistraksi karena dari pikiran dia sendiri. Kadang-kadang mereka ngomong-ngomong sendiri gitu. Jadi akhirnya pekerjaannya Hmm. suka nggak selesai. Itu sih. Oke. Terus selain itu mereka cenderung messy atau berantakan itu tadi, sehingga kenapa barang-barang itu suka hilang karena mereka gagal untuk mengorganisasikan sesuatu. Jadi Hmm. kalau misalkan dibuatkan suatu jadwal nih ke anak-anak yang ADHD, mereka akan cenderung lupa dengan rutinitasnya juga. Itu Oke. kalau dari inattention. Kalau yang kedua kita ngomongin soal hyperaktivitas dan impulsivitas ya. Ini kalau di PPDGJ sama DSM digabung nih. Jadi ditunjukkan dengan perilaku yang contohnya seperti naik-naik gitu. Kadang itu sampai yang ekstrim, entah itu naik-naik apa pohon, terus naik-naik meja mungkin kalau di sekolah ya, atau mungkin naik-naik kursi, terus nggak bisa duduk tenang mereka ini. Kadang mereka ya udah nggak mau belajar, muter aja di kelasnya. Kadang disertai perilaku mengganggu teman-temannya. Kadang temennya lagi nulis terus diambil pensilnya, atau kalau enggak kertas tuh diremet-remet terus habis itu kayak gitu biasanya. Terus terkadang mereka juga ini suka menginterupsi ketika orang lain sedang berbicara gitu, dan mereka cenderung Hmm. banyak bicara juga dan juga menginterupsi itu. Terus Oke. jadi kurang lebih itu yang simptom-simptom yang berkaitan dengan ADHD ya. Dan ADHD sendiri itu ada 3 tipe. Ada yang
dua-duanya. Jadi ada simptom di inattention sama hyperaktivitas dan impulsivitas. Dan yang kedua ada yang lebih dominan di inattention. Tapi untuk simptom hyperactivity dan impulsivity-nya itu tidak terlalu dominan dan kadang tidak muncul selama 6 bulan terakhir. Dan juga yang terakhir itu kebalikannya, jadi lebih dominan di hyperaktivitas dan impulsivitasnya. Jadi simptom yang inattention itu tidak muncul selama 6 bulan. Dan juga bisa ditegakkan kalau misalkan simptom-simptom ini terjadi di beberapa setting gitu ya. Jadi misalkan di sekolah, habis itu di lingkungan rumah dia juga begitu nih. Terus kemudian atau mungkin di lingkungan tempat les-lesannya dia, atau mungkin di tempat-tempat yang lain gitu ya yang dia terlibat gitu. Itu penegakannya lebih kuat. Terus kemudian dari simptom-simptom ini tentunya bisa mengganggu yang namanya fungsi anak untuk bersosialisasi, akademis, atau mungkin pekerjaannya dia sehari-hari. Kayak gitu. Ya. Oke, makanya tadi disebutkan bisa jadi 2 tipe ya, bisa jadi 2 tipe, makanya di ADHD ada stripnya tuh, attention. Ya, AD garing HD gitu. Kemudian strip HD ya. Dan benar-benar. gini Mbak, mungkin agak beda tipis, itu yang membuat orang awam nggak ngerti nih cara deteksi dini ADHD. Kalau misalkan tadi dia akan kecenderungannya lebih banyak bicara, kemudian menginterupsi, kemudian tidak konsentrasi sehingga barangnya hilang, kemudian lupa jadwal. Nah mungkin nggak sih kalau misalkan orang tua akhirnya gini kan, wah anak saya tuh memang jahil, taunya anaknya tuh jahil, anaknya banyak ngomong nih, wah bagus anak saya itu cerewet, ceriwis, berarti ada bakat public speaking dan lain-lain. Oke. Nah, ya ada batas standarnya nggak sih untuk orang awam ataupun konselor, jadi minimal ngerti tingkat ceriwisnya berbeda nih dengan orang pada umumnya, atau tingkat tidak memperhatikannya sangat berbeda nih dengan orang-orang pada umumnya. Ada standarnya nggak sih? Ada sebenarnya. Jadi ini ya, kalau misalkan apa yang membatasi antara katakanlah anak yang hyperaktif dengan anak yang energik atau aktif biasa. Ya, katakanlah contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan itu tadi, kalau anak hyperaktif itu ibarat baterai, itu 100% terus. Mereka enggak kenal yang namanya rasa lelah. Dan kadang perilaku mereka itu enggak bertujuan. Misalkan nih di sekolah, mereka habis muter di kelas, naik apa, meja, kursi. Terus habis itu terus habis itu dia keluar lari di lapangan, terus naik, misalkan dia naik apa namanya pohon, terus turun lagi. Nah kayak gitu, jadi kan nggak ada tujuannya dan nggak ada rasa capeknya kayak gitu. Kalau anak yang energik atau anak yang aktif ya mungkin mereka kalau misalkan lagi main petak umpet sama temennya ya mereka main aja, lari-lari ya udah lari-lari aja karena lagi main. Nah kayak gitu. Kalau anak ADHD misalnya dia diajak main sama temennya, main terus tiba-tiba dia udah lari kemana, nah kayak gitu, nggak fokus sama permainannya. Apalagi kalau tipikal permainannya yang ada aturannya. Nah anak ADHD ini cenderung kurang into sama aturan. Mereka itu nggak suka sama yang namanya sesuatu yang diatur. Makanya kadang itu tadi, mereka itu dicap anak yang suka membuat onar. Dan kalau misalkan, oh anak aku cuman ceriwis, public speakingnya bagus, oh anak aku misalkan jahil. Kalau misalkan cuman hanya satu itu aja, itu belum tentu bisa ditegakkan sebagai diagnosa ADHD. Jadi memang harus dilihat, jadi memang harus dilihat secara holistik juga dan terjadi di beberapa setting. Katakanlah dia jahil karena iseng aja gitu. Misalnya dia jahilnya cuman sama kakaknya doang atau sama teman-teman tertentunya doang. Tapi sama temen yang lain dia nggak jahil. Nah itu mungkin kalau untuk ditegakkan sebagai diagnosa ADHD masih belum. Dan juga memang kalau untuk penegakan diagnosa itu akan lebih baik di ini ya dengan pihak profesional juga. Jadi dari misalkan nih teman-teman di sini sudah dengar simptom-simptomnya ADHD itu apa aja. Jadi lebih baik untuk langsung ke pihak profesional aja. Kalau misalkan diagnosa sendiri nih takutnya pertama nggak akurat. Nah kalau nggak akurat nanti jatuhnya malah treatmentnya ini kurang tepat dan kurang kurang cocok nih buat anaknya. Kalau misalkan karena ada kurang instrumennya cocok, ya Mbak. bisa jadi Karena ada instrumennya juga untuk menguji itu.
Ada Yap. instrumennya juga. Terus kemudian ada harus dilihat secara itu tadi secara holistik mengenai perilakunya seperti apa. Nah, kayak gitu. Yap. Berarti bisa kita ambil tanda petik bahwa tidak bisa sepotong-sepotong melihat simptomnya, Bener tapi banget, harus nggak bisa secara holistik. sepotong-sepotong. Jangan karena satu kemudian, wah anak saya di ADHD, langsung Iya, dicap gitu ya. gitu. Jadi nggak Jadi bisa ya. langsung, jadi kayak langsung apa namanya diagnosis sendiri gitu. Sama halnya kalau Yap, misalnya di gangguan mental yang lain tuh kan kayak self diagnosis. Nah itu juga nggak baik gitu. Jadi mending udah yap. langsung ke pihak profesional aja, mau Nah, psikolog, mau ini psikiater itu juga boleh. oke. Clear. Berarti itu tadi yang mau saya tanyakan. Pertanyaan lanjutannya adalah sebenarnya siapa sih yang secara profesional jadi pintu pertama yang bisa mendeteksi apakah, karena profesinya ada banyak, kita bingung apakah psikolog, Mhm. apakah psikiater, kemudian apakah, nah ini di tumbuh kembang anak atau kemana dulu nih anaknya? Kalau ini sih biasanya terkait dengan perilaku nih ya, itu biasanya memang bisa dua sih, bisa antara psikolog atau bisa psikiater yang concernnya lebih ke anak dan remaja, tumbuh kembang ya, kayak gitu. Kalau misalkan biasanya kalau bedanya apa sih ke psikolog sama psikiater gitu katakanlah. Ya, Memang kadang karena di ADHD sendiri itu kan ada kaitannya juga dari struktur otaknya dia juga ya. Nah, kalau misalkan dari psikiater sekiranya ini anak butuh obat atau enggak gitu untuk mengontrol impulsivitasnya, terus ya, mengontrol ininya juga apa hyperaktivitasnya juga yang bantu dia untuk fokus. Sekiranya nanti itu memang psikiater yang lebih tahu. Nah, yang ngeresepkan obatnya itu psikiater. Kalau misalkan di psikolog itu nanti akan lebih mendalam terkait dengan nanti terapi apa misalnya yang cocok untuk si anak ini kayak gitu. Jadi lebih ke fungsi dia secara sosial dan juga keberlangsungan dia untuk dalam kegiatan sehari-hari gitu karena kan terkadang ada beberapa anak ADHD sebenarnya anak ADHD itu dia tuh sociable mereka tuh ramah ya. ceriwis gitu kan banyak ngomong nyenengin sebenarnya dari first Justru impression gitu ya. sociable ya. Anak-anak ADHD Iya, itu justru tapi sociable banget. ya Oke. saya beberapa kali tuh menemukan anak ADHD mereka itu sociable gitu, enak banget diajak ngobrol karena mereka tuh ceria gitu ya, gemesin kadang. Cuman ya itu karena mereka sering melanggar aturan. Nah ini yang akhirnya dia dijauhi Oke. sama temennya karena temennya nggak suka main sama si itu karena misalkan suka ini nggak asik diajak main kalau diajak main dikasih aturan dianya cenderung bosi nggak mau diatur misalkan Ya. atau kalau enggak suka jahil itu juga temennya jadi ngerasa sebel kan kesel atau kalau enggak misalkan nggak mau baris nggak mau antri gitu nyerobot antrian gitu temennya didorong gara-gara kamu kok lama sih kayak gitu misalkan. Nah itu akhirnya bikin akhirnya teman-temannya itu justru menarik diri dari anak yang ADHD ini gitu. Oke, menarik sekali nih bahasanya. Semakin lama semakin menarik sampai sudah muncul Oke. banyak pertanyaan di sini. Oh Nah, iya, ini ada bisa yang tanya bisa apa tuh? langsung nyambung sih, bisa langsung nyambung Oke, sama oke. pertanyaan. Jadi selain nanti kita ada proses diskusi yang kurang lebih yang 10 menit lagi ya, nanti kita akan coba diskusi Oke. lagi. Nah, pernah nggak sih Mbak dapat dapat rujukan dari sekolah? Karena gini, konselor di sekolah udah bisa ini ya, sudah punya gambaran awal, kita bilang gambaran awal. Ini mungkin ada kecenderungan ke ADHD. Nah, Oke. selanjutnya kita ada proses namanya referral, alih tangan kasus. Cuman katanya di sekolah bisa, cuman butuh waktu yang sangat lama. Nah, mungkin pernah di tempat Mbak nanganin yang memang dia rujukan dari sekolah atau Oke. nggak pernah sama sekali atau gimana? Kalau rujukan dari sekolah, jujur aku belum pernah. Tapi pernahnya itu Mm-mm. karena memang ini kesadaran dari orang tua sih, yang kalau dari Atau gini, pihak, sorry saya cut, oke. atau dari orang tua yang mendapatkan himbauan dari sekolah untuk coba datang ke terapis ataupun psikolog ataupun psikiater. Kalau dari teman-temanku yang lain ya di tempat kerja itu seingat aku pernah ada, tapi kalau aku pribadi belum pernah. Tapi pernah orang tuanya ini sadar akan anaknya ini kok beda gitu dari yaitu sering banyak kasus gitu ya, sering di punishment gitu sama gurunya karena suka Ya. bikin masalah gitu. Itu dan mungkin kayak kerja itu dan kemudian baru di ini apa namanya baru di asesmen secara lebih lanjut memang dia diagnosanya ADHD atau ADD gitu biasanya sih. Oke, thank you, Mbak. Dan nanti kalau teman-teman konselor kita ada memang alih tangan kasus ataupun referral.
mungkin sudah punya pemahaman kita harus alih tangankan kemana terlebih dahulu, kurang lebih gitu. Nanti kalau ngomongin birokrasi di sekolahnya, nah itu internal. Nanti kita akan bahas lagi di segmen lainnya lah ya, untuk urusan birokrasinya. Nah, kita akan berlanjut dengan ini Mbak. Orang pasti penasaran dengan, oke, kita sudah tahu gejalanya, sudah tahu, katakanlah sudah didiagnosa, udah fix ya. Nah, lantas treatmentnya harus gimana nih? Treatmentnya apa nih, khususnya untuk teman-teman konselor di sekolah? Treatmentnya ketika mengetahui sudah fix ADHD. Kalau ngomongin soal treatment itu nggak cuma dari satu pihak aja ya, jadi memang dari guru atau konselor di sekolah, terus kemudian yang paling tepat sih kalau anak-anak memang sama orang tua yang paling efek sebenarnya kalau menurut aku. Karena memang kalau orang tua kan memang waktunya lebih banyak tuh kalau sama anaknya, apalagi buat anak-anak yang masih usia 5 tahun ke bawah. Jadi 3 sampai 5 tahun gitu kan. Itu kan memang lebih ini sama orang tua. Karena memang awal penerimaan itu memang dari orang tua sebenarnya. Karena kan mungkin anak nggak paham gitu ya. Aku ini kenapa kok mungkin aku tuh beda gitu dari teman-temanku yang lain kayak gitu. Jadi untuk penguatannya, acceptance-nya itu pertama memang dari orang tua. Itu sih kunci pertamanya. Jadi memang harus lebih paham dulu memang anak ini tuh beda sama teman-teman yang lain. Karena kalau memang sudah paham nanti untuk treatmentnya akan mungkin pihak konselor atau pihak orang tua tuh akan lebih terbuka dan lebih memaklumi kondisi anaknya. Itu gerbang pertama sih kalau menurut aku. Karena kadang kalau misalkan masih belum terima nih orang tuanya, kadang ya gitu, kamu kok nggak bisa sih, kamu belajar gini doang kok nggak mau, misalkan kayak gitu, kamu konsentrasi aja nggak bisa, jadi kan banyak tuntutan gitu takutnya, karena orang tuanya masih belum bisa terima kalau ternyata anakku ini ADHD, hyperaktif atau nggak bisa fokus, nah kayak gitu. Itu sih, karena memang yang aku amati selama ini stigma terhadap anak-anak ABK tuh masih kental banget gitu. Jadi kalau masih kental banget. Jadi kalau misalkan dibawa misalkan terapi atau ke psikolog gitu pasti anaknya berkebutuhan khusus. Nah, kayak gitu. Bahkan ada tuh salah satu klien saya itu yang digitukan sama orang tua lain gitu kan, sangat disayangkan padahal orang tuanya tuh support banget, tapi kan itu jadi cambukan mental juga gitu kan buat anak dan orang tuanya. Kayak gitu. Kalau ngomongin soal treatment memang bisa dikondisikan dengan usia anaknya, terus kemudian preferensi anaknya juga gitu. Bisa banyak sebenarnya. Kayak misalkan boleh pakai metode. Kalau misalkan di sekolah itu kan memang banyak menulis sama membaca gitu kan ya. Itu boleh dipakai, tapi mungkin tujuan utamanya itu lebih ke meningkatkan konsentrasi dulu. Gitu. Jadi tekankan di situ dulu. Tekankan di situ dulu karena kalau secara intelijensi sebenarnya ya sebentar ya Mas ya. Karena memang kalau anak ADHD itu secara intelijensi itu mereka normal atau bahkan ada yang di atas rata-rata. Berarti kan sebenarnya mereka nggak bodoh, cuman karena mereka karena mereka sering banget nggak mau memperhatikan guru, banyak catatan sikapnya jelek, jadi itu yang akhirnya bikin dia jadi anak bodoh. Padahal mereka secara intelijensi ya nggak beda jauh mungkin sama teman-temannya kayak gitu. Nah kalau misalkan memang harus perlu dilihat dulu ya mana yang itu tadi pentingnya ke psikolog atau ke psikiater itu biar jelas anak ini beneran ADHD atau enggak. Dan kalau ADHD dia dominan kemana, ke hyperaktivitas atau ke inattention kayak gitu. Kalau misalkan lebih ke inattention mungkin itu tadi bisa latihan untuk konsentrasinya, terus kemudian dilatih untuk misalkan dia mengorganisasikan barang, jadi dia mengingat urutan, terus kemudian mengingat letak-letak benda. Itu simple kan ya, tapi itu ngefek buat anak ADHD karena mungkin anak ADHD itu kadang mereka nggak mau nginget aja, sudah nggak mau gitu kadang merekanya. Nah itu yang perlu pertama gitu ya, jadi dilihat dulu, bisa di list dulu mungkin yang mana yang paling urgent. Kalau misalkan di inattention-nya mungkin latihan konsentrasi, oke, boleh dilihat dulu anaknya itu mampu konsentrasi membaca dalam jangka waktu atau durasi berapa lama. Nah, itu mungkin bisa dipecah-pecah dulu sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi itu sebagai start atau titik awalnya. Gitu. Jadi sebagai biar menyesuaikan juga dengan kemampuan anak. Jadi nggak yang tiba-tiba misalkan gurunya atau orang tuanya maunya langsung banyak banget, tapi anaknya ternyata masih belum mampu. Nah, terus kan juga bisa bertahap, misal iya bener banget, bertahap.
Terus kemudian juga ini mungkin kan ada pengaruh distraksi juga, misalkan untuk awal-awal menjalankan treatmentnya nih boleh eh, dikasih ruangan yang tidak terlalu banyak distraksi dulu kan, atau mungkin dianya udah kalau ditaruh diduduk-dudukan di belakang gitu kan mungkin akan lebih kesulitan untuk memperhatikan dan susah untuk diawasi sama guru, jadi boleh mungkin ditaruh di dekat gurunya, nah kayak Oke, gitu jadi biar positioningnya di depan. dilihat gitu. Boleh kayak gitu, jadi ada memang ada beberapa bantuan pengondisian juga itu. Terus kemudian kalau misalkan kasusnya adalah di hyperaktivitasnya nih, misalkan boleh dilihat dulu, misalkan dia tuh suka dorong temennya nggak mau antri, boleh misalkan di latihan, untuk latihan dia suruh antri gitu. Atau mungkin kalau misalkan anak-anak yang masih 5 tahun ke bawah boleh misalkan pakai mainan puzzle atau mungkin mainan apalagi ya, Lego atau meronce gitu, tapi misalkan puzzle-nya gantian nih pasangnya sama temennya kayak gitu, jadi bergiliran. Nah itu kan juga latihan, dia harus mau nunggu, harus mau sabar, karena kan kadang mereka saking gak sabarnya ambil comot aja, ambil ngerebut aja kan kayak gitu. Jadi dilihat dulu memang ya dia lebih condongnya ke yang mana dulu gitu. Jadi itu perlunya dari pihak orang tua dan guru atau konselor mengobservasi dulu gitu. Ya. Terus kemudian kalau sudah, nanti boleh sekalian nanti orang tua melakukan yang namanya evaluasi terhadap nanti eh, dari program yang mungkin sudah dibuat gitu, nanti evaluasi kira-kira apa yang kurang. Misalkan, oh ternyata anak aku dalam durasi sekian menit ternyata terlalu panjang, jadi mungkin harus aku kurangi dulu untuk saat ini gitu. Atau mungkin, oh anak aku progresnya lebih cepat nih karena mungkin intelijensinya dia di atas rata-rata, jadi mungkin dia akan lebih cepat dalam penangkapan materi, maksudnya melatih konsentrasinya, jadi oke, nggak apa-apa. Atau mungkin juga boleh membangun komunikasi dua arah dengan anaknya gitu ya kalau orang tua. Jadi misalkan dibuatkan rules dulu di awal, bisa digabung dengan yang namanya konsep reward atau punishment, itu juga bisa. Jadi misalkan sebelum belajar dikasih rules dulu, kamu nanti tak kasih apa, dikasih stempel atau stiker kalau kamu ini, misalnya rulesnya seperti ini. Tapi boleh juga rulesnya uh, dikomunikasikan dulu sama anaknya, jadi biar anaknya ini juga punya hak untuk menentukan apa yang dia mau, karena memang sejauh ini yang aku lihat terkadang orang tua terlalu satu arah aja gitu, padahal anak itu kalau secara undang-undang hak anak gitu ya, anak itu juga punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya, jadi nggak cuma satu arah dari orang tua atau gurunya aja kayak gitu. Gitu sih mas, kurang lebih ya. Wah, saya jadi merinding, Mbak. Karena ini saya Waduh. bilang tadi bukan kaleng-kaleng, tapi daging ya. Waduh, jangan Jadi gitu dong sangat mas. praktikal. Dan ini yang menarik tadi, Wow. kalau boleh di quotes, kalau boleh di quotes, artinya jangan satu arah. Dan selama ini karena kita Mm-mm. tahu anak begitu, jadi kita terlalu Mm-mm. instruksional. Kamu harus begini, 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 Mm-mm. tanpa memperhatikan haknya. Nah, itu Iya yang menarik. bener banget. Oke, Mm-mm. oke, keren-keren. Dan em, pertanyaan terakhir sebelum kita diskusi. Oke. ADHD bisa sembuh nggak sih, Mbak? Kalau untuk sebenarnya itu tadi, kalau misalkan enggak di treatment itu kebawa sampai dewasa. Tapi kalau Hmm. untuk sembuh sebenarnya bisa dia berfungsi secara sosial, terus kemudian bisa mengikuti aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Untuk misalkan simptom-simptomnya itu berkurang itu bisa, tapi mungkin masih ada gejala remisinya juga. Kayak misalkan kalau kan kadang kan orang tua atau keluarga atau guru kadang kan ada beberapa saat dianya tuh lengah gitu ya, apalagi anak-anak yang kadang tuh fluktuatif banget. Nah itu kalau misalkan Oke. lengah kadang simptom-simptom itu bisa aja muncul, atau mungkin kalau ada faktor-faktor resiko lain, misalkan katakanlah kondisi keluarga yang kurang mendukung, atau mungkin konflik keluarga juga, konflik pertemanan itu juga bisa aja muncul kayak gitu. Jadi memang harus secara kontinu, karena kalau misalkan tiba-tiba putus di tengah jalan atau mungkin nggak kontinu lagi, nanti mungkin waktu dewasa oke, simptom hyperaktivitas tuh biasanya berkurang, tapi mungkin dia akan kesulitan untuk fokus, jadi poor planning banget gitu, jadi susah untuk nge-planning. Terus kemudian juga bisa aja nanti arahnya ke gangguan yang lain, misalkan kalau dewasa itu arahnya ke gangguan mood, kayak misalkan depresi, terus habis itu manic, habis itu bipolar itu, atau mungkin Hmm. ASPD atau antisocial personality disorder, jadi gangguan kepribadian itu juga bisa gitu. Jadi memang
itu ya perlunya deteksi dini dan juga treatmentnya juga kayak gitu. Luar biasa, luar biasa keren. Oke, oke. Nah, kita punya waktu sekitar 30 menit lagi, Mbak, karena Oke. di Instagram memang terbatas sampai 1 jam. Dan sebelum ke pertanyaan, jadi tadi ada beberapa yang bisa di-share dong, ini ya semacam modul atau misalkan artikelnya. Nah, mungkin akan lebih baik nanti kalau kita bisa bikin seminar nih, Mbak, bareng Mbak Esti. Wow, Bikin seminar, nice. jadi nanti Waduh, dipaparkan nice. tuh via ada PowerPoint-nya, jadi teman-teman nanti bisa menyimak ulang dan sangat detail tuh. Dan nanti kalau misalkan Oke. teman-teman mau, silahkan komen juga setuju, setuju, setuju gitu ya misalkan. Nanti kita akan bikin, Ini aja, gitu ya. aku pesen aja kalau Gimana? misalkan memang teman-teman mau ngebahas lebih lanjut tentang ADHD, boleh diakses kalau yang agak rinci itu di CDC ya. Jadi langsung aja di Isi. cdc.gov kalau nggak salah. Nanti diklik aja di search ADHD, itu pasti nanti muncul. Atau kalau nggak googling aja CDC ADHD gitu pasti ada. Karena CDC kan memang sudah resmi banget ya dan nggak kaleng-kaleng Ya. gitu. Jadi ngambilnya dari Internasional situs-situs yang atau yes, internasional. nasional? Oke, Ya, internasional. got it. Gitu. Oke, siap-siap. Tapi semoga nanti kalau misalnya diminta, ayo Mbak jelasin lagi, kita bikin seminar, harus siap ya. Wow, Nah, semoga oke. nanti teman-teman juga Nice. silahkan sampaikan. Nah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan yang pertama, Mbak. Ini dari Oke, ada berapa Mbak pertanyaan Reva. tuh, Mas? Nanti random aja yang bisa Oke. terjawab ya, yang bisa Oke, oke, kita oke. fasilitasi, nanti kita jawab aja. Nah, ini dari Mbak Reva Khairunisa. Oke, hai Mbak Gini, jadi Reva. pertanyaannya, adik ipar saya ADHD, Mbak. Mm-mm. Beliau sekarang 20 tahun, Mm-mm. tapi masih kayak anak umur 10 tahun. I see. Terus? Nah, apakah tingkatan ADHD memang ada tingkatan rendah sampai terparah atau bagaimana, Mbak? Oke, Dan kalau itu motorik halusnya juga terganggu katanya gitu. Oke, sebelumnya usianya 20 tahun. Kan memang ada tuh ya Iya. alat tes yang menunjukkan mungkin dia secara biological age itu 20 Ya. tahun, tapi mental age-nya mungkin di bawah itu. Nah, itu perlu di-assessment lagi dan kalau untuk apa tadi ada permasalahan di motorik ya, itu memang nanti Motorik arahnya ke halus. terapi motorik halus. Itu diarahnya nanti di terapi okupasi. Jadi arahnya nanti ke sana. Kalau untuk terapi Oke. okupasi memang ada profesionalnya sendiri ya dan mereka lebih Ya. banyak mengupas perkembangan motorik kasar, motorik halus semuanya biasanya arahnya nanti ke pros, perspektif kalau nggak salah. Nah nanti itu boleh langsung apa namanya mungkin konsultasi aja dulu ke psikolog gitu ya nanti mungkin bisa minta diarahkan untuk di terapi okupasi karena terapi okupasi sendiri juga bisa banget untuk anak ADHD gitu. Oke, oke. Berarti nanti bisa ke pakar apa tadi yang untuk okupasi ya, terapis Ya okupasi gitu terapis ya. okupasi. Oke. Jadi nanti arahnya bisa ke sana. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini dari seorang coach juga dan juga dosen. Halo, wow. Nah, ini nanya nih, apakah ADHD ini disebabkan oleh genetik ataukah role model yang salah, terutama dari orang tua? Oke, kalau Oke. ngomongin ini sebenarnya kalau dari yang selama ini aku sudah pernah ikut webinar, sudah pernah baca-baca juga, untuk penyebabnya itu masih yang ini belum diketahui secara pasti. Tapi kalau genetik itu bisa banget sebenarnya. Atau mungkin kondisi ketika ibunya ini hamil gitu, misalkan mengonsumsi miras atau mungkin merokok juga atau mungkin ada konflik interpersonal yang itu akhirnya berpengaruh secara kondisi mentalnya misalkan stres atau mungkin ada gangguan mood juga itu atau mungkin ketika lahir nih anaknya prematur itu juga bisa atau mungkin anaknya ini beratnya itu di bawah rata-rata itu juga bisa gitu. Oke, berarti sudah ada ini ya, faktornya maksudnya faktor genetik juga include di situ. Bisa, ya bisa. Kalau role model, Semoga. role model Oh kalau maksudnya ini kalau karena misalkan ya kalau meniru asuh gitu ya. misalkan. Mm-mm. Sebenarnya juga bisa sih, cuman memang kalau selama ini yang aku baca karena itu tadi ya masih belum terlalu pasti, masih perlu diteliti lagi. Sebenarnya bisa, cuman memang lebih banyak yang ngebahas itu dari sisi genetik, bukan genetik,
dari sisi itu tadi yang kondisi ibu hamil atau ketika kondisi anaknya itu lahir gitu. Karena selama ini ketika aku asesmen nih sama beberapa klien di klinik itu juga pas ada permasalahan ketika ibunya hamil. Biasanya sih karena Iya. kondisi stresnya, moodnya itu, atau bahkan ada yang ketika lahir ternyata anaknya beratnya itu benar-benar di bawah rata-rata. Itu juga ada itu. Oke, thank you, Mbak. Semoga Nah, ini ngejawab. ya, ini ada jawaban-jawaban dari teman-teman tadi. Setuju, 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 setuju. Nah, artinya nanti kita akan buat Wow. ya, gitu ya. Nanti sharingnya Oke, bisa lebih detail ya. lagi, Mbak. Ya, ditunggu Ini ya, pertanyaan teman-teman. yang mungkin butuh konkretnya lagi ya. Tadi sebenarnya sudah Mm-mm. terbahas. Cuman ini ada pertanyaan, apakah ada strategi pembelajarannya untuk anak ADHD? Strategi pembelajaran di sekolah. Ya, mungkin dalam konteks di sekolah. Oke, kalau misalkan untuk strateginya sih sebenarnya bisa yang tadi saya tadi Tips sudah and trick kali ya? paparkan. Gimana? Tips and trick kali ya? Untuk Iya, tips memperlakukan and anak triknya ADHD mungkin di lebih sekolah. ini kalau karena lebih ke ini aja sih, kalau misalkan memberikan memang harus bertahap. Aku lebih prefer selama ini kalau untuk anak ADHD itu memang lebih bertahap dan ada ini ya pengawasan khusus. Misalkan langsung ketika anak sudah langsung berhasil mencapai target perilakunya, sebuah apresiasi atau mungkin sebuah reward itu langsung dikasih, atau mungkin untuk awal-awal nih ketika awal-awal oh nih anak baru ketahuan nih kalau misalkan ADHD, untuk awal-awal mau memberikan suatu program gitu ke anaknya, mungkin untuk dikasih suatu instruksi yang simpel-simpel dulu aja gitu, tapi langsung ngena ke target perilakunya kayak gitu. Atau mungkin lebih agak ini juga, misalkan kalau misalkan kondisi belajar dikasih, aku sih lebih prefer juga ngasih peraturan juga ke anaknya gitu. Misalkan eh, apa namanya, alat tulisnya gitu ya, boleh dipegang dulu awalnya, untuk gurunya dikasih alat tulis yang sekiranya butuh aja, karena ya itu karena mungkin ada banyak benda-benda di sekitarnya, misalnya di mejanya itu messy gitu ya, berantakan, jadi akhirnya itu jadi distraksi juga gitu. Padahal misalkan lagi ulangan kondisinya tenang, tapi karena ada beberapa benda di sekitarnya ya udah. Nah itu, atau mungkin lebih diarahkan untuk hal-hal simpel aja, misalkan merapikan benda-benda di mejanya itu juga bisa. Atau mungkin ada beberapa dikasih ketika mengerjakan sesuatu itu ada aturannya, atau mungkin harus ada sesuatu yang harus dia ikuti. Nah kayak gitu, kalau misalkan dia sudah berhasil melakukannya, nanti mungkin ada uh, reward khusus gitu buat anaknya. Rewardnya nggak harus sesuatu yang material, boleh misalkan dalam bentuk aktivitas, atau mungkin sesuatu yang dia suka itu boleh apapun. Nah kayak gitu. Atau mungkin biasanya nih kalau anak-anak yang masih TK gitu kan ada dikasih stiker atau stempel, nanti dikumpulkan berapa nanti dikasih sesuatu, jadi kayak token ekonomi ya namanya, Reinforce. itu juga boleh ya tuh. Oke, jadi saya sangat setuju. Yang pertama berarti untuk anak-anak ini bisa sterilkan dulu di atas mejanya. Mm-mm. Jadi yang benda Mm-mm. yang ada di atas meja tadi hanya benda yang dibutuhkan. Mm-mm. Karena Ya, kalau terlalu banyak nanti bisa terpecah jadi konsentrasinya. distraksi. Mm-mm. Yap. Dan bisa jadi tambahan sih. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Esti, dan ini akan bercerita pengalaman saya sedikit dulu di sekolah. Saya 5 tahun juga waktu itu di sekolah. Dan saya pernah dapat anak dengan kebutuhan khusus. Nah dapat. Jadi ADHD gini tuh mas? nanti gimana? Oh, bukan ADHD juga? ADHD. Oh bukan. Bukan ADHD. Jadi kalau berbicara kurikulum, capaian tugas kurikulum itu akan berbeda dengan anak-anak yang normal. Jadi kita tentukan standarnya dulu. Jadi nggak bisa anak yang dengan kebutuhan khusus kemudian kita samakan, itu akan sulit. Iya nggak bisa Dan banget tadi disamakan sudah memang. dijelaskan tadi sama Mbak Esti, tadi kan ada untuk yang inattention apa, yang hyper apa. Misalkan tadi dengan mencoba mengurutkan, nah itu hal yang konkret. Karena ketika dia sudah bisa tadi mengurutkan saja, berarti tugas belajar. Memang berbeda dengan temannya, tapi nah, itu saja sudah jadi faktor yang bisa dibilang oke, dia sudah sukses, dia sudah memenuhi satu skill yang dibutuhkan, satu target gitu. gitu. Jadi
Artinya kita tidak bisa samakan nanti standarnya, gitu ya. Oke, luar biasa Mbak. Ini ada pertanyaan lagi tadi. Let's see. Atau ada Mbak Esti juga pengen jawab nih. Ada pertanyaan yang menarik misalkan, monggo. Misalkan ada pertanyaan dari sini yang menarik, silakan. Ini sih mungkin aku mau share aja gitu ya terkait dengan ada beberapa mungkin ini jumlah untuk anak yang ADHD dari survei gitu. Itu sebenarnya memang kalau bisa terjadi biasanya mostly emang anak-anak sama remaja, tapi bisa di orang dewasa juga. Atau fakta lain itu ternyata jumlahnya nggak sedikit gitu. Kalau aku cari di CDC, di mana? Di Amerika Serikat pada tahun 2016 itu ternyata jumlahnya itu sebanyak 6,1 juta yang terkena ADHD gitu. Dan memang yang seluruh dunia. Gimana Mas? Di US maksudnya. Hanya di US saja. Iya, kalau di CDC aku di CDC kemarin cari datanya memang di US gitu. Tapi memang ternyata prevalensinya itu kalau laki-laki 12,9%, kalau perempuan 5,6%. Jadi memang lebih condongnya di laki-laki. Dan selama ini tapi kalau penyebabnya kenapa, aku masih belum research lebih lanjut ya, belum belum cari penelitian lebih lanjut. Tapi memang selama ini ketika aku kerja pun nanganin anak-anak ADHD gitu, memang rata-rata cowok gitu. Ada sih cewek, cuman nggak terlalu banyak gitu. Termasuk temen aku itu juga lebih banyak cowok rata-rata. Cewek ada, kayaknya cuman 1, 2, punya cuman sedikit gitu. Terus kemudian kalau dipilah-pilah lagi memang paling banyak itu di anak usia 6 sampai 11 tahun gitu ya. Jadi itu masih masa kanak-kanak tengah lah ya, let's say gitu. Jadi memang lebih obviousnya itu ketika di lingkungan sekolah memang lebih banyak kedeteknya gitu. Nah, itu dia Mbak. Makanya menjadi penting untuk kita bahas di level-level yang memang dia masih sekolah tuh. Artinya orang tua kadang-kadang nggak sadar dan gurunya juga tidak bisa mengobserv itu karena ya banyaknya siswa dan kita ambil yang gampang aja, stigma umum. Nah kalau kayak gitu jahil, kalau kayak gitu cerewet, gitu aja kan? Nah itu yang terjadi. Memang nggak bisa dipisah-pisah sih, memang harus dilihat secara dalam itu tadi ya. Bisa ditegakkan itu kalau sudah kurang lebih durasinya sekitar 6 bulanan gitu. Tapi kalau misalkan belum sampai 6 bulan tapi ternyata perilakunya sudah parah, itu bisa langsung dirujuk mungkin ke pihak profesional kayak gitu. Jadi lebih cepat penanganannya itu juga akan lebih baik gitu sih. Oke Mbak. Ini tadi ada yang nanya juga, cuman saya nggak tahu ini ada hubungannya nggak ya. Jadi ada pertanyaan gini, bisa dijelaskan apakah traumatik kompleks bagi anak usia di bawah 5 tahun. Traumatik kompleks ya? Ya, saya kurang tahu tuh. Maksudnya, kalau ini maksudnya traumatik kompleks ini peristiwa-peristiwa traumatis yang dia alami gitu. Mungkin. Kalau dia minta penjelasan apa sih traumatik kompleks bagi anak usia di bawah 5 tahun. Oke, kalau aku karena sebenarnya nggak ada pertanyaan lagi. Gimana sorry Mas, agak delay suaranya. Ya, karena nggak ada pertanyaan lagi, itu ada pertanyaan kayak gitu tadi. Oh gitu. Oke, kalau misalkan traumatik kompleks, kalau misalkan ini ya yang setahu aku memang mungkin kan itu kayak fenomena gunung es yang mungkin tidak terlihat gitu ya, banyak tidak terlihatnya. Dan ini memang kalau misalkan anak-anak itu sebenarnya rata-rata memang terlihat gitu dari segi perilaku ketika dia memang ada sesuatu yang kurang berkenan juga di dianya gitu. Itu memang nanti akan lebih mudah kedeteksi kalau misalkan untuk anak-anak yang masih di bawah usia 5 tahun kayak gitu. Itu setahu aku ya. Tapi kalau misalkan karena memang mereka mungkin ada anak-anak usia di bawah 5 tahun itu kan memang masih pembentukan emosi juga. Dia masih proses untuk mengenal emosi dan dia nggak paham kalau misalkan oh aku ini sebenarnya ngerasa apa, aku ini kalau marah aku harus apa, kalau sedih aku harus apa, kalau seneng itu tandanya gimana, kalau tersanjung itu rasanya gimana gitu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu faktor gitu ya. Jadi masih di perkembangan emosi juga. Dan memang aku di sini juga pengen nekankan sih kalau untuk anak-anak
minat emosi atau perkembangan emosi itu juga perlu untuk dilihat, perlu ditekankan juga. Termasuk ini kaitannya dengan anak ADHD juga, karena anak ADHD itu ada beberapa yang aku temui itu memang ada beberapa yang ada permasalahan di kontrol emosinya gitu ya, karena uh, dikontrol emosinya, jadi dia lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah juga gitu. Dan kadang ada beberapa kasus tuh anaknya berkelahi gitu, kayak apa, misalnya dijailin dikit sama temennya, dianya sudah nggak terima, terus akhirnya adalah perilaku mukul atau gimana. Nah, karena itu mungkin ada dia nggak ngerti gitu ya, kalau misalkan aku marah itu aku harus seperti apa, nah kayak gitu. Tapi dia tahu-tahu menunjukkan dengan perilaku yang agresif gitu ya, dan itu menyakiti orang lain. Jadi itu perlu juga yang namanya awalnya pengenalan emosi dulu aja kayak gitu, dan kemudian setelah dia sudah bisa mengenal emosinya nih, gimana caranya mereka mengalokasikan emosinya. Kalau misalkan aku habis dipukul temen, aku harus gimana, kalau misalkan aku sedih aku harus gimana. Karena memang terkadang ada beberapa orang tua yang bilang nggak boleh nangis, nggak boleh marah-marah gitu. Nah kalau misalkan seperti itu kan emosi itu akan dipendam tuh ya, ya Iya, udah kayak betul. ditumpuk aja. Tapi mungkin ada beberapa anak yang sifatnya dia memberontak, tapi ada beberapa anak yang mereka itu lebih cenderung untuk memendam. Nah, kalau kalau anak yang memberontak itu masih lebih kelihatan kan. Oh, Iya. dia patternnya seperti ini. Tapi kalau anaknya mendam, nah kan kita nggak Ah, tahu gitu apa yang dia rasakan. betul. Tahu-tahu nanti jadi bom waktu aja kayak Meledak. gitu loh. Anakku kenapa? Ya kan kayak gitu, karena ya itu daripada emosi tersebut dipendam, mungkin diajarkan bagaimana caranya manajemennya atau kontrol emosinya gitu, terutama ketika Ya. emosi negatif. Jadi soalnya Ya. itu nanti kalau misalkan dipendam terus akan ke bawah sampai ke nanti dia di masa dewasa gitu, karena dia nanti mungkin nggak akan paham gimana caranya manajemen emosi-emosi tersebut kayak gitu. Oke. Jadi Oke, penting thank juga. you. Pasti luar biasa. Nah, ini waktu kita sudah tinggal 5 menit lagi kurang lebih. Sebelum Oke. berakhir, saya ingin closing Mm-mm. statement dong dari Mbak Esti, misalkan bisa advice atau apa untuk orang tua dan juga konselor di sekolah. Oke, kalau misalkan ini kan kita pembahasannya soal ADHD ya. Ini sebenarnya Ya. nggak berlaku untuk anak berkebutuhan khusus ADHD, termasuk yang lain mau GSA, mau gangguan belajar, atau mungkin yang lainnya. Memang pertama yang harus ditekankan itu acceptance dulu. Kenapa? Karena kalau nggak accept, jadi kadang memang aku paham sih selama ini ketika ada orang tua yang menerima, oh anaknya ternyata berkebutuhan khusus, itu pasti ada perasaan sedih atau mungkin bahkan blaming gitu ya, nyalahin anggota keluarga yang Ya. lain. Nah kayak gitu tuh mungkin aku paham karena mungkin itu mereka masih belum bisa terima. Tapi ya memang karena untuk anak kalau bisa memang jangan sampai mereka terkena dampaknya ketika memang orang tua tuh masih belum bisa terima. Nah kayak gitu, jadi memang accept dulu memang kondisi anaknya seperti ini, anaknya memang beda dengan anak yang lain kayak gitu ya. Nah itu memang perlu, karena nanti kalau misalkan itu berlarut-larut terlalu lama, nanti takutnya nanti ketika memberikan treatment itu malah justru nggak bisa bisa jadi nggak maksimal, atau malah menimbulkan stresor baru untuk anaknya, karena mungkin ibunya nggak sabaran misalkan, atau orang tuanya terlalu menuntut atau terlalu in rush banget, nggak tahu kemampuan anaknya. Apalagi kalau anaknya misalnya ditunjukkan dengan ada marah-marah, mama ini kok nggak ngerti aku misalnya kayak gitu. Nah itu kan akhirnya anaknya secara nggak langsung menunjukkan kalau aku tuh mengalami stresor gitu loh dari perlakuan orang tua yang seperti itu, atau dari perlakuan guru yang terlalu menuntut misalkan kayak gitu. Jadi itu yang pertama untuk acceptance. Dan juga tadi ya aku lebih menekankan untuk komunikasi dua arah juga. Jadi itu tadi aku sebenarnya sangat menekankan, karena baru-baru ini sih aku ikutan seminar yang diadakan sama Kak Seto dan Oh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan menekankan ya. kalau anak itu juga punya hak untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi apapun kondisi anaknya, ketika dia menyampaikan suatu pendapat, hargai itu. Jadi dihargai. Terus kemudian mungkin kalau misalkan masih ada kurang berkenan dengan pendapat anaknya, boleh diomongin secara baik-baik gitu, diuji, ditanya ke anaknya ini benar atau enggak misalnya kayak gitu. Nah itu yang memang sangat aku tekankan gitu sih. Oke, Mbak. Jadi, wah, luar biasa sharing kita hari ini. Banyak banget yang nyimak, banyak banget Oke. topik ini. Juga narasumbernya yang wah, luar biasa hebat menjelaskan detailnya dan Terima bukan hanya kasih. wacana, tapi benar sampai tataran praktis yang semua orang tahu dan
bisa dilakukan. Nah, terima kasih Mbak Esti sudah mau bergabung Ya, di sama-sama. Nanti kita Makasih juga Mas mohon izin juga, Rizky sama ya, teman-teman. mohon izin juga nanti kita share lagi di IGTV dan juga di YouTube, jadi biar teman-teman yang belum tahu hari ini bisa nanti menyimak ke sana gitu ya. Dan Oke, siap-siap boleh, untuk boleh, seminar boleh. ya, untuk seminar karena Oh, insya Allah ya. Oke. Thank you Mbak Esti. Mohon maaf kalau Iya, ada sama-sama. kurang-kurangnya. Ya, nggak ada suguhannya apa-apa ini. Ya. Nggak Oke, apa-apa. thank you very much. Sampai Makasih ketemu juga lagi. teman-teman udah nyimak ya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf Salam kalau Rubicon, misalkan ada salam salah-salah. BK mengudara. Mm, Thank Ya, you. dadah Mas. Dadah teman-teman.